Tirsinah yang telah mengundang kami di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberikan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan itu yang lebih baik atau yang setimpal dengannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, salam itu, hukum memberikan salam adalah sunnah, sedangkan menjawab salam adalah wajib. Ada 3 macam orang yang tidak wajib menjawab salam. 3 macam orang yang tidak wajib menjawab salam. Yang pertama adalah lagi sholat. Ketika salat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Datang orang mengucapkan salam, Assalamualaikum, terdengar di telinga kita. Tidak boleh kita jawab. Jangan kita jawab Waalaikumsalam Ar-Rahmanir-Rahim, batal salatnya. Tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak boleh jawab salam, tidak diwajibkan menjawab salam itu kepada orang yang tertidur. Dia lagi tertidur, lagi ngorok. Jadi ketika tertidur datang orang mengucapkan salam, Assalamualaikum, ngorok pula lagi dia. Jadi dia tidak diwajibkan menjawab salam. Yang ketiga, tidak wajib menjawab salam itu kepada orang gila. Orang gila tidak wajib jawab salam. Ini saya bertanya sama bapak-bapak, ibu-ibu. Jauh saya datang dari Abdia, Gunung Singgersing yang saya lewati, melebihi daripada Gunung Gurudai. Ini lagi sholat apa bukan? Saya tanya lagi sholat apa bukan? Bukan. Lagi tidur apa bukan? Bukan. Lagi gila apa bukan? Bukan. Bukan. Berarti menjawab salam itu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala al-fata wal fatayat kan nujum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Wa qala Rasulul Karim fil hadis syarif, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum wa la ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sadaqallahul azim wa sadaqar Rasulul Karim. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada malam ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat hidup di atas permukaan bumi ini. Alladzi khalaqal mauta, dialah yang memberikan kita mati. Wal hayata, dia pula yang memberikan kita hidup. Tukhrijul hayya minal maiti,
Dia yang mengeluarkan dari yang hidup kepada yang mati. Wa tukhrijul maita minal hayy. Dia yang mengeluarkan dari yang mati kepada yang hidup. Dari yang hidup kepada yang mati, ayam hidup. Ketika ketika dia keluarkan telurnya, telurnya mati. Telur ayam itu Bapak Ibu hadirin, apabila telur ayam itu kita pecahkan dia dari luar, dia akan mati satu kehidupan. Akan tetapi telur itu apabila kita pecahkan dia dari dalam, kita keramkan dia, dia akan hidup satu kehidupan. Maka Allah memerintahkan kita, Rasulullah juga memerintahkan kita agar banyak mengambil tamsil, mengambil iktibar kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nama surat Al-Quran yang maknanya binatang. Al-Baqarah sapi betina, An-Nahlu lebah, An-Namlu semut, Al-Fil gajah. Kenapa nama-nama binatang makna daripada surat Al-Quran tersebut? Agar kita disuruh ambil hikmahnya. Belajar kita kepada seekor semut, kita akan tahu arti sebuah kebersamaan. Semut itu seiring dia, bersama dia. Ketika hujan lebat akan banjir, dia akan naik ke atas bersama-sama, dia akan membawa. Maka alhamdulillah di desa Kajang ini orangnya kompak bersama-sama. Beginilah kita belajar kepada seekor semut, kita akan tahu arti sebuah kebersamaan. Belajar kita kepada seekor cecak, kita akan tahu arti daripada sebuah kesabaran. Cecak makanannya nyamuk, nyamuk makanannya terbang. Makanan cecak itu terbang. Cecak itu sabar, dia menunggu nyamuk, sabar dia. Dan karena kesabaran dia itu, dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hidup ini kita harus sabar. Sabar mendengar dakwah agama malam ini, enggak bangun-bangun, enggak minta izin. Karena mendengar dakwah agama itu ada adab. Yang pertama, jika Bapak Ibu mau buang air kecil, baik dalam majelis, dalam rapat di kantor desa, di kantor anggota dewan, DPRK, di mana aja rapat, dalam majelis ta'lim, kita ada adab. Ketika kita mau buang air kecil, angkat tangan satu. Nah, ketika Bapak Ibu angkat tangan, keluar terus, pergi terus, berarti buang air kecil. Balik lagi. Ketika buang air besar, angkat tangan dua, supaya Bapak penceramah itu tidak tersinggung. Saya takut kali ceramah tempat orang tinggal sendiri, saya pulang orang semua. Jadi jangan pulang, jadi angkat tangan dua, balik lagi, oh buang air besar. Yang ketiga, ketika mau pulang, kadang ada anak sakit, kadang ada suami, kadang ada tamu, tidak balik lagi, angkat tangan di 5. Balik terus, pulang terus. Pak Ustadz, angkat tangan 5. Jangan diginikan dada Ustadz, tinggalkan Pak Ustadz ya, nggak boleh. Gitu. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar kita kepada seekor cecak, kita akan tahu arti sebuah kesabaran. Karena makanan cecak itu terbang. Andai makanan manusia terbang ke angkasa, makanan manusia, kita tentu nggak ada di bumi makanan kita. Kita mencari rezeki tentu pakai sempak di luar, Pak. Kayak Spiderman, terbang kita ke sana, terbang kita kemari. Tapi Allah memberikan kita ini sempurna. Belajar pula kita kepada seekor, belajar pula kita kepada seekor kupu-kupu. Kita akan tahu arti sebuah perubahan diri. Kupu-kupu dari ulat, lalu menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu yang indah. Maka kita dari mani
air mani yang hina, lalu jadikan sempurna, lalu jadikan indah pada nama kita, pada dari makhluk-makhluk yang lain, dijadikan sempurna manusia daripada makhluk-makhluk yang lain. Jangan kita kembalikan lagi seperti kita makhluk-makhluk yang lain. Kita ini telah diciptakan oleh Allah secara sempurna. Maka belajar kita kepada seekor kupu-kupu, kita akan tahu arti sebuah perubahan diri. Yang keempat, belajar pula kita kepada seekor ayam, kita akan tahu arti sebuah kesetiaan. Yang membangun manusia ini sungguh anjing apa ayam? Nggak ada kong Pak, bangun udah kuku anjing, nggak ada. Pasti pokok ayam. Ayam sangat setia, dan ayam adalah salah satu makhluk yang bisa mendengarkan azab kubur. Ayam. Tapi kadang kita ini sering sekali menyalahkan ayam, Bapak Ibu. Sering sekali kita salahkan ayam. Ketika kita tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, ayam yang salah. Kaki ayam. Ketika tulisan kita nggak bagus di rumah sekolah, anak-anak kita nggak bagus tulisannya, ayam juga yang salah. Cakar ayam. Ketika semangat kita naik turun, ayam juga yang salah. Angat-angat tai ayam. Sering kita menyalahkan ayam, padahal kita belajar kepada seekor ayam, kita akan tahu arti sebuah kesetiaan. Ayam hilang satu anak, ribut satu kampung. Kadang kita, anak kita terlambat pulang tengah malam, kita aman-aman saja, tidak ribut. Maka belajarlah kepada kita seekor ayam. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menjadikan kita mati, hidup, dan Allah pula menjadikan kita mati. Seperti ayam tersebut, Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Dan Allah pula yang menjadikan kita mati, yang mengeluarkan dari yang mati kepada yang hidup. Untuk apa dijadikan ini semua? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji umat manusia, sanggupkah dia berbuat amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sanggupkah dia berbuat amal soleh? Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam yang berbahagia ini menjadi salah satu amal kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendengarkan dakwah agama. Kata Rasulullah, duduk sesaat mendengarkan dakwah agama. Kita duduk saja, mendengarkan saja, pahalanya lebih baik daripada salat sunat di depan pintu Hajarul Aswad. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah juga telah menjadikan kehidupan ini penuh dengan berpasang-pasangan. Ada rembulan, ada matahari, ada malam, ada pagi, ada siang, ada sore hari, ada wanita, ada lelaki, yang di dalamnya dijadikan oleh Allah rasa cinta dan rasa benci. Alhamdulillah, Allah telah menciptakan dua insan, yaitu Pak Sahman sebagai suami dan Ibu Tursinah sebagai istri. Maka kita doakan keluarga beliau menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup dan kehidupan kita berkeluarga, di dalam hidup dan kehidupan kita bermasyarakat, banyak godaan yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Kalau sudah ada hidup, pasti digoda. Baik yang tua, baik yang muda, baik yang remaja maupun yang dewasa, pasti digoda oleh setan. Suatu hari iblis laknatullah alaihi menghadap Allah. Iblis laknatullah alaihi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kata iblis, bolehkah saya menggoda seorang hambamu? Dia minta izin kepada Allah.
Wahai Tuanku, izinkan aku menggoda seorang hambamu. Siapa yang kamu goda? Iblis. Ayub alaihissalam. Boleh, silakan iblis. Tapi ingat, hai iblis, jangan kamu ganggu Ayub itu 3 macam. Jangan kamu ganggu Ayub 3 macam, kata Allah kepada iblis laknatullah alaih. Yang pertama, hai iblis, jangan ganggu akal pikiran. Maka kita di dunia ini seringkali ketika cinta ditolak, dukun bertindak, diganggu akal pikiran manusia. Yang mengganggu-ganggu akal pikiran itu adalah kerjaan daripada iblis laknatullah alaih. Yang kedua, hai iblis, jangan kamu ganggu Ayub lidah. Ini yang terpenting Bapak Ibu, lidah. Lidah ini panjang 7 inci. Lidah panjang 3 inci, tapi bisa membunuh orang panjang 7 kaki gara-gara lidah. Penyakit, telah saya survei dari Aceh Barat Daya sampai ke Kajang, ini penyakit cuma di mulut yang ada. Penyakit cuma di mulut. Kalau tidak salah kita makan, salah kita ngomong. Salah kita makan, kena penyakit asam urat. Salah kita makan, kena penyakit asam lambung dan lain sebagainya. Salah kita ngomong, di penjara. Salah kita ngomong, dipukul. Salah kita ngomong, dibully dan lain sebagainya. Maka penyakit itu di mulut. Tidak salah kita makan, salah kita ngomong. Maka jagalah mulut kita ini. Lidah kita ini tiada bertulang. Kadang-kadang suara melayang-layang terkena hati seseorang. Maka perlu kita untuk selalu menjaga lisan kita di dalam kehidupan kita bermasyarakat dan berkeluarga. Yang ketiga, wahai iblis, jangan kamu ganggu Ayub itu hati. Inilah hati. Nanti akan saya jelaskan tentang persoalan hati. Karena hati ini kalau kita merasa besar, sayalah ini, sayalah orangnya, sayalah yang bisa menaklukkan orang lain dan lain sebagainya, maka periksalah hati kita. Mungkin hati itu lagi bengkak. Kalau kita merasa suci, merasa bersih, sayalah masuk surga, yang lain masuk neraka, maka periksalah batin. Mungkin itu adalah nanah daripada luka hati nurani kita. Maka wahai Ayub, jangan kamu ganggu. Maka wahai iblis, jangan kamu ganggu Ayub 3 macam: akal, pikiran, lidah, dan hati. Baik, ketika 3 macam ini tidak mau diganggu oleh iblis laknatullah, iblis setelah menghadap Allah turun ke bumi. Di saat iblis turun ke bumi, diajaklah saudara-saudaranya syaitan jin untuk duduk rapat. Ketika rapat iblis, syaitan dan jin, bahwa wahai saudara-saudaraku, hari ini kita akan menggoda Ayub alaihissalam. Bagaimana kita goda? Yang pertama, kita ambil semua harta kekayaannya. Kita tarik, kita bakar semua harta kekayaannya. Bapak Ibu, Nabi Ayub adalah nabi yang kaya. Salah pendidikan di TPA, di sekolah, bahwa nabi yang paling miskin. Siapa yang paling miskin? Nabi adalah Nabi Ayub. Tidak, Nabi tidak ada yang miskin. Nabi kaya semua. Andai ada nabi yang miskin, mungkin itu Nabi Isa yang miskin. Karena Nabi Isa terlampau miskin, kawin nggak dapat. Di kampung saya miskin-miskin udah 2 istrinya. Nabi Isa terlampau miskin, kawin nggak dapat. Kalau andai ada nabi yang miskin. Nabi Ayub kaya, tokoh banyak, kebun sawit banyak. Ini saya kasih kaya bahasa ya. Oh, ada dulu waktu Nabi Ayub ada sawit. Ini saya kasih memperkaya bahasa. Tokoh banyak, kebun sawit banyak, kebun karet banyak. Ketika itu iblis laknatullah alaihi. Saya sebenarnya kalau ceramah jalan-jalan, tapi karena ada ini nggak kemana saya sangkut, nggak ada kantong.
Enggak, ya tahu, enggak ada kantong. Hah? Duduk Iya aja tahu pakai Tengku. selit, tapi ke leher nggak mungkin kan? Kan nggak ada kantong di depan. Nggak usah galak Tengku. Sengaja saya Aja. buat nggak ada kantong, biar Pak Saman nggak kasih sedekah sama saya nanti. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika Nabi Ayub alaihissalam lagi duduk Nabi Ayub alaihissalam, iblis datang memasangkan api di dalam tanah kayak gambut. Kan gambut itu kan kalau kita bakar pohon gambut sawit itu dari dalam tanah, di dalam apinya. Nah, dibakarnya dari dalam tanah. Sehingga semua harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam habis, terbakar semua. Nggak ada sedikit pun yang sisa. Harta Nabi Ayub tidak ada yang sisa, sedikit pun tidak ada. Di saat itulah Nabi Ayub jatuh miskin. Padahal Nabi Ayub kaya. Di saat itu Nabi Ayub jatuh miskin. Di saat harta habis, datang iblis menghadap Ayub alaihissalam. Iblis datang. Ketika datang, yuk, ada apa? Ngapain kamu datang sini, iblis? Wahai Ayub, tak usah lagi engkau beribadah kepada Allah. Tak usah lagi engkau berzikir kepada Allah. Allah tak sayang kepadamu, Ayub. Allah tak cinta kepadamu, Ayub. Lihat, semua hartamu habis, terbakar semua. Tidak ada lagi hartamu yang tersisa. Lalu apa kata Ayub alaihissalam? Fatabasyamu Ayub. Ayub tersenyum. Harta habis, Ayub tersenyum. Kalau harta kita habis semua, mungkin kita lumpuh, mungkin bisa jadi kita gila. Tapi Ayub tersenyum. Apa kata Ayub kepada iblis? Wahai iblis, wahai iblis, harta adalah titipan Allah. Saya jadi anggota dewan adalah titipan Allah. Saya jadi camat adalah titipan Allah. Saya jadi kepala desa juga titipan Allah. Saya jadi tengku imam, tengku sago, saya jadi pendakwa adalah titipan Allah. Harta adalah titipan Allah. Karena harta itu dititip, tugas saya sebagai manusia menjaga amanah titipan Allah tersebut. Andai titipannya diambil, saya tidak masalah, karena harta itu hanya dititip oleh Allah sementara. Pangkat dan jabatan hanya dititip oleh Allah buat saya sementara. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di dunia ini semua punya Allah. Kita hanya dititip oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ayub habis harta kekayaannya, Ayub tenang-tenang saja. Tidak ada stroke, tidak ada penyakit, asam lambungnya naik dan lain sebagainya. Karena harta itu adalah titipan Allah. Bertambah ibadah Ayub, bertambah zikir Nabi Ayub alaihissalam. Ketika itulah Nabi Ayub alaihissalam membunuh anak-anaknya. Ketika itulah, bukan Nabi Ayub, ketika itulah iblis alaihissalam membunuh anak Nabi Ayub. Anak Nabi Ayub ada 12 orang, Pak. Anak Nabi Ayub itu ada 12 orang. Di saat 12 orang anak Nabi Ayub ketika itu di atas gedung, diambilnya tiang gedung oleh iblis, digoncang sekuat-kuatnya goncangan seperti gempa tsunami. Sekuat-kuatnya goncangan, roboh gedung, tertimpa anak Nabi Ayub. 12 orang anak Nabi Ayub meninggal seketika karena perbuatan iblis laknatullah alaihi. Di saat anak iblis meninggal, di saat anak Nabi Ayub meninggal, iblis datang lagi kepada Nabi Ayub alaihissalam.
Yuk, ada apa iblis? Tak usah lagi engkau berzikir kepada Allah. Tak usah lagi engkau beribadah kepada Allah. Allah tidak cinta kepadamu. Allah tak sayang kepadamu. Nggak usah engkau berzikir, nggak usah kau beribadah. Lihat harta kamu habis, yuk. Sekarang anak kamu habis, meninggal semua. Ketika anak Nabi Ayub meninggal, fatabasyamu Ayub tersenyum. Bapak ibu, saya bertanya, ketika anak bapak ibu meninggal tersenyum? Tidak. Bahkan kita merau-rau memanggil nama anak kita. Bahkan kita menangis karena anak. Orang tua sayang dan cinta sama anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak cinta dan sayang kepada anaknya. Anak adalah rahmat dan karunia Allah yang dilimpahkan dalam sebuah mahligai rumah tangga. Jikalau anak-anak ini kita didik dia dengan baik, kita tanamkan agama, kita ajarkan kalimah la ilaha illallah hingga sampai meresap kepada tulang rusuknya, kita antarkan dia ke pendidikan, kita sekolahkan dia, kita antarkan ke pondok-pondok pesantren, ke TPA, kita panggil tengku, panggil ustaz, kita ajarkan agama kepada anak kita, maka anak ini akan menjadi obat penawar dalam sebuah mahligai rumah tangga. Tapi jikalau anak-anak tidak kita didik dia dengan baik, kita biarkan dia merata di permukaan bumi ini tanpa kontrol daripada kedua orang tuanya, maka anak ini akan menjadi sampah yang sungguh sangat meracuni masyarakat. Bak kata orang Kajang, kalau mau kita berbuat, tanam coklat bisa jadi kaya. Kalau tak mau kita berbuat, anak ustaz bisa jadi tukang adu domba. Semua orang tua sayang kepada anak, terlampau cinta dan sayang kepada anak. Di kamar-kamar kita buat nama anak, di ruang tamu kita tempelkan foto anak kita, karena cinta kita sayang sama anak. Seperti Bapak Syahman, dibuatnya nama foto-foto anak, dan alhamdulillah karena cinta dan sayang anak, beliau mensunat rasulkan anak beliau Natasha Adelia Putri dengan Mardiatun Nafisah, karena cinta dan sayang kepada anak. Terlampau cinta dan sayang kepada anak, nama-nama tokoh kita buat nama anak. Anak namanya Rafasah, orang tua jual pakaian, dibuat nama tokoh Rafasah Fashion. Nama anak Muhammadin, orang tua jual kelontong, dibuat nama tokoh Muhammadin Kelontong. Nama anak Sulaiman, orang tua jual besi, dibuat tokoh Besi Sulaiman. Nama anaknya Sulaiman. Nama anak Rini, orang tua jual pulsa, dibuat nama kios, nama tokoh Rini Ponsel. Atas nama anak. Kadang nama Sifri kita buat nama anak. Di Molabu, di Aceh Barat, orang tuanya jual air aqua galon, nama anaknya Fatimah. Orang tuanya jual air aqua galon, dibuat nama tokoh Fatimah isi ulang. Fatimah apa isi ulang? Karena kenapa? Karena cinta dan sayang kepada anak. Anak perempuan ada 4. Itu kamar di depan biasanya. Kalau di kampung saya, kamar di depan itu kamar orang tua, di belakang kamar anak, belakang lagi kamar anak. Kawin anak perempuan 1, pindah orang tuanya ke belakang. Kawin lagi, pindah orang tuanya belakang. Habis anak kawin, orang tuanya dekat kandang kambing. Demi anak. Semua orang cinta dan sayang kepada anak. Kalau kita cinta dan sayang kepada anak, jangan kita buat nama tokoh, nama-nama anak. Kalau kita cinta sayang kepada anak, jangan nama-nama kios kita buat nama anak. Kalau kita cinta dan sayang kepada anak, maka buatlah
maka berikanlah pendidikan terhadap anak-anak kita. Berilah ilmu agama kepada anak-anak kita. Kenapa anak-anak dulu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Karena pendidikan orang tua zaman beda dengan kita sekarang. Orang tua dulu takut anak nengok gurunya sudah takut. Anak sekarang di depan gurunya dia bersenda. Anak-anak dulu karena didikan beres, didikan bagus, maka dulu banyak anak-anak inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Anak-anak sekarang kita lihat Bapak Ibu, inna Suzuki wa Kawasaki wa Yamaha wa mamati ila jalan raya. Di sana ambil Honda, gas dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, cintailah dan sayanglah anak-anak kita. Karena dengan anak kita bisa masuk surga, dengan anak kita bisa, orang tua bisa masuk neraka. Suatu hari Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Nabi Musa alaihissalam, salah satu mukjizat yang paling besar Nabi Musa adalah bukan tongkat menjadi ular, bukan tongkat bisa membelah laut, mukjizat yang paling besar, tapi mukjizat yang paling besar Nabi Musa alaihissalam adalah kalamullah, bisa bercakap-cakap dengan Allah. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam bercakap dengan Allah di Bukit Tursina. Ya Rabbi, man ashabil aqrabu fil jannah. Wahai Tuhanku, siapakah teman aku nanti yang paling dekat denganku di dalam surga? Ya Allah, siapakah teman aku nanti yang paling dekat dengan aku di dalam surgamu ya Allah? Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, jika engkau ingin melihat temanmu yang paling dekat, pergilah di desa Kajang, pergilah di sebuah kampung. Maksudnya saya kasih kaya bahasa. Perintah Allah itu mengatakan kepada Nabi Musa pergi ke sebuah kampung. Jadi saya tunjuk kampung Kajang. Pergilah di sebuah kampung Kajang. Di sebuah kampung di desa Kajang ada sebuah rumah. Di dalam rumah ada seorang anak, dan anak itulah nanti akan menjadi temanmu di dalam surga aku nanti. Nabi Musa alaihissalam pergi ke kampung Kajang, masuklah dalam sebuah rumah. Di sebuah rumah itu ada seorang anak yang lagi menyuapin daging, dibeli ke pasar. Dia lagi menyuapin daging 2 ekor babi. Dia kasih makanan, dia kasih makan 2 ekor babi. Lalu dimandiin babi tersebut. Setelah dimandiin babi tersebut, lalu dibuat wangi-wangian, dicium kiri kanan babi tersebut. Marah Nabi Musa, hai anak, apa yang kamu perbuat ini? Wahai Nabi Allah, kata anak, jangan engkau marah. Babi ini adalah orang tuaku. Babi ini adalah ayah dan ibuku. Ibuku yang melahirkanku dengan cucuran keringat dengan darah, antara hidup dan mati. Babi ini, orang tuaku telah dikutuk oleh Allah menjadi 2 ekor babi. Saya selaku anaknya, setapak ayah melangkah, 1000 harapan anak di penantian. Apakah saya tidak boleh berbakti kepada kedua orang tuaku yang telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Apa kata Nabi Musa alaihissalam ketika mendengar demikian? Menetes air mata Nabi Musa alaihissalam. Dan anak itu berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, tolong minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anakku diampuni dosanya, agar orang tuaku diampuni dosanya. Nabi Musa langsung menghadap Allah di Bukit Tursina, dan Allah mengatakan, hai Musa, katakan kepada anak tersebut bahwa orang tuanya telah saya ampuni dosanya. Yang telah dikutuk oleh Allah menjadi 2 ekor babi, diampuni dosanya
karena anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena anak. Maka dengan anak kita bisa masuk neraka. Dengan anak pula kita bisa masuk surga. Maka jagalah anak dan didiklah putra putri kita. Beliau adalah aset keluarga. Beliau adalah masa depan. Dan apalagi kepada Natasha Adelia Putri dan Mardiatun Nafisah, sayangilah ibumu yang begitu capek dan lelah membesarkanmu, dan ayahmu yang begitu besar dan capek merawat, mencari nafkah demi anaknya. Bantal yang paling empuk di dunia ini bukanlah sofa seperti yang saya duduk di atas kursi ini. Bantal yang paling empuk di dunia ini bukanlah tilam, bukanlah kasur. Bantal yang paling empuk di dunia ini adalah belian kasih seorang ibu. Ingat, orang tua kita waktu kecil mendodo-dodo sayangkan kita. La ilaha illallah. Anak mama saya bahasa Aceh pula ini kalau syairnya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ada masalah ya. Saya coba praktekkan bahasa Indonesia, agak keseliu juga dengan arahnya nanti kan. La ilaha illallah, anu mak bak mutua beraya baga jae haji Ka'batullah. Kan waktu kecil kita didendang-dendangkan oleh ibu kita, dibaca selawat, dibacakan Al-Quran. Ada yang mendendangkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu aja, itu yang bisa didendang-dendangkan orang tua kita dulu. Orang-orang tua zaman sekarang kan beda pula dengan orang tua zaman dulu. Orang tua zaman dulu dia berzikir, berselawat, mendendangkan, menidurkan anaknya. Terkadang orang-orang tua zaman kini anak dianggap seperti ayam. Kadang anak kita anggap anak seperti ayam. Anak itu 99 pitanya masih kosong. Makanya kalau kita tidak bisa zikir la ilaha illallah, baca saja ayat qul huwallahu ahad boleh, atau syahadat kita baca atau berselawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habiballah. Kita berselawat ketika menidurkan anak. Jadi kampung saya lain pula Pak. Anaknya rupanya dia istri suaminya di Malaysia. Dia mendendangkan anak pakai lagu dangdut. Pakai lagu dangdut. Sekian lama, macam-macam. Ada yang mendendang anak lagu-lagu kekinian. Ku tak mau cintaku dikocok-kocok. Itu kan sudah nggak elok kita mendendangkan anak demikian. Kalau sempat begitu kita dendangkan anak demikian, akhirnya anak kita asyik main TikTok Pak. Bapak tahu TikTok? TikTok Pak, sebentar-bentar di share di TikTok video aku masih tinting, dijamin masih tinting. Itu gara-gara TikTok itu Pak. Maka kalau kita biarkan anak-anak kita demikian, maka nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang orang tua akan diminta pertanggungjawabannya terhadap anak-anaknya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sayangilah dan cintailah anak-anak kita. Berilah anak pendidikan, tanamkanlah anak tali ukhuwah Islamiyah, ajarkan anak bagaimana kita bersedekah. Ketika kita pergi ke masjid, bawalah anak, kita kasih 1000. Nanti colokkanlah di celeng masjid, ajarkan anak bagaimana dia bersedekah. Maka insya Allah ke depan anak kita akan menjadi anak yang takut kepada Allah, taat dan patuh kepada kedua orang tuanya.
bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah rahmat hidup di atas permukaan bumi ini. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Banyak para penceramah, banyak para pendakwah disuruh kita mengajak bersyukur kepada Allah, tapi tidak diajarkan bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukur kita kepada Allah ada 3 macam. Yang pertama bil qauli, dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua adalah bil fi'li, dengan perbuatan. Mengerjakan salat, memberikan sedekah, puasa, itu cara kita bersyukur kepada Allah secara bil fi'li. Yang ketiga, cara kita bersyukur kita kepada Allah adalah fil qalbi, di dalam hati. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat